Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kondisi penyakit yang namanya diare. Yuk kita simak sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit diare? Diare adalah buang air besar yang encer atau berair dan terjadi 3 kali atau lebih dalam satu hari. Apa sih yang menyebabkan diare? Diare sebetulnya dapat disebabkan oleh berbagai macam nih. Yang pertama adalah virus. Yang kedua, bakteri yang biasanya hidup dalam makanan atau air. Yang ketiga adalah parasit. Ini seperti cacing yang kecil. Bisa terjadi oleh karena efek samping dari beberapa obat juga, Smart Parents. Atau bisa juga masalah dalam mencerna jenis makanan tertentu. Atau bisa juga disebabkan oleh penyakit yang membahayakan sistem pencernaan. Apakah ada sebetulnya yang bisa saya lakukan sendiri nih untuk supaya kondisinya menjadi lebih baik? Nah, berikut ini adalah beberapa tips atau beberapa hal yang dapat Anda coba di rumah, Smart Parents. Yang pertama adalah minum banyak cairan yang mengandung air, garam, dan juga gula. Pilihan yang baik sebetulnya adalah air yang dicampur dengan jus atau kaldu sup. Jika Anda minum cukup cairan, maka urin atau air seni Anda akan berwarna kuning muda atau hampir jernih. Cobalah makan sedikit makanan juga, Smart Parents, di mana pilihan yang baik adalah kentang, mie, nasi, oatmeal, biskuit, pisang, sup, dan sayuran rebus, di mana makanan asin juga dapat membantu kondisi ini. Haruskah saya pergi menemui atau konsultasi ke dokter? Nah, berikut ini adalah tanda-tanda untuk Anda segera pergi ke dokter. Di mana yang pertama, Anda mengalami lebih dari 6 kali buang air besar dalam 24 jam. Yang kedua, ada darah dalam kotoran Anda. Yang ketiga, Anda mengalami demam, di mana lebih tinggi dari 38,5 derajat Celcius yang tidak sembuh setelah 24 jam. Kondisi berikutnya adalah Anda mengalami sakit perut yang parah. Atau bisa juga Anda berusia 70 tahun atau lebih. Atau bisa jadi ada kondisi tubuh Anda kehilangan terlalu banyak air, di mana hal ini disebut dengan dehidrasi. Di mana ada juga tanda-tanda dehidrasi. Yang pertama, banyak diare yang encer, kemudian merasa lelah, terasa sangat haus, mulut atau lidah yang kering. Kram otot juga dapat dialami oleh kondisi dehidrasi. Kemudian pusing, lalu kebingungan sampai kehilangan kesadaran. Dan yang terakhir adalah air seni yang sangat kuning atau bahkan tidak buang air kecil selama lebih dari 5 jam. Apakah saya memerlukan pemeriksaan tertentu? Kemungkinan dokter Anda akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memeriksa apakah Anda mengalami dehidrasi atau untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan diare. Pemeriksaannya antara lain adalah tes darah dan juga pemeriksaan pada sampel kotoran atau feses Anda. Bagaimana penanganan dari kondisi diare? Jika diperlukan, biasanya dokter Anda mungkin akan merekomendasikan beberapa hal nih, Smart Parents. Yang pertama adalah pemberian cairan melalui infus, di mana orang yang mengalami diare berat mungkin memerlukan cairan infus untuk mengobati atau mencegah dehidrasi. Menghentikan beberapa obat Anda, atau dokter juga bisa mengubah makanan yang Anda makan. Atau dokter juga dapat memberikan antibiotik, Smart Parents, di mana obat-obatan ini akan mengobati infeksi bakteri. Atau ada juga obat-obatan yang dapat diberikan untuk meringankan diare, di mana obat-obatan ini termasuk obat yang namanya loperamide, difenoksilat atropin, dan bismut subsalisilat. Perlu diingat, Smart Parents, bahwa Anda tidak boleh konsumsi loperamide atau difenoksilat atropin jika Anda mengalami demam atau buang air besar yang disertai dengan darah. Apakah diare itu dapat dicegah? Nah, Anda sebetulnya dapat mengurangi kemungkinan terkena dan menyebarkan diare dengan berbagai macam cara, Smart Parents.
Yang pertama adalah mencuci tangan setelah mengganti popok, memasak, makan, pergi ke kamar mandi, membuang sampah, menyentuh hewan, dan membuang ingus sekalipun. Dan Anda juga bisa tetap berada di rumah dari tempat kerja atau sekolah Anda sampai Anda merasa lebih baik. Nah, berikut ini sebetulnya ada beberapa tips dengan food safety. Yang pertama, hindari susu yang tidak dipasteurisasi atau makanan yang dibuat dengan susu tersebut. Kedua, mencuci buah dan sayuran dengan baik sebelum memakannya. Ketiga, menjaga suhu kulkas lebih dingin dari 4 derajat dan freezer itu di bawah 0 derajat Celcius. Kelima, memasak daging dan makanan laut hingga matang. Keenam, memasak telur sampai kuning telurnya mengeras. Dan yang ketujuh tentunya adalah mencuci tangan, pisau, talenan setelah menyentuh makanan mentah. Sekian info dari saya Smart Parents, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.